Kita sudah membahas tentang definisi suprasegmental dan segmental. Suprasegmental yang akan kita bahas adalah length, intonation, stress, and gestures. Oke. Sedangkan tone cukup nanti Anda ketahui saja. Nah, why do we have to discuss length, intonation, stress, gestures, and tone? Because this issue is more important than the other. Without seeing this or without concerning these things, your English will be very awkward. Sometimes it doesn't deliver the meaning. Okay? Jadi kalau tidak membahas tentang ini, tanpa pengetahuan ini, bahasa Inggris yang Anda produksi akan menjadi agak aneh, ya. Dan kadang-kadang makna itu akan menjadi tidak tersampaikan dengan baik. Okay, so suprasegmentals should be discussed. Now, the first things that we are going to discuss is length. Okay, the first one is length. Take a look to 56. Why do we have to discuss length? Because in English, especially in word, we have to take very concerns on the length of the vowel, okay, or even the consonants. So what is length? Length is the duration. Okay, length is the duration of sound production. Ya, jadi length itu adalah waktu atau lama atau tidaknya, panjang atau pendeknya suatu bunyi itu diproduksi. Nah, there are two kinds of sound based on this. The first one is long sound and the second is short sound. Long sound is the sound that is latent because of a certain circumstances. Jadi bunyi panjang adalah bunyi yang dipanjangkan karena syarat-syarat tertentu, a certain condition. How to mark the long sound? Bagaimana cara menandai bunyi panjang? Nah, biasanya bunyi panjang akan mempunyai tanda titik 2 di belakang atau tanda mora di atas, tanda garis di atas. Titik 2 di belakang, tanda garis di atas disebut mora. Diambil dari bahasa Jepang yang berarti panjang atau lama. So, kalau Anda menemui bunyi yang mempunyai tanda titik 2 di belakang atau dash di atas, maka it should be longer. Okay? Nah, yang kedua adalah short sound. Short sound yaitu bunyi yang dibaca lebih pendek dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ditandai dengan apa? Tidak ditandai apa-apa. Jadi, jika ada bunyi yang tidak mempunyai tanda mora, maka dia akan lebih pendek dibacanya dengan yang mempunyai tanda mora. Oke. Kemudian, apa saja bunyi-bunyi yang menjadi lebih panjang atau lebih pendek? Nah, sebenarnya on your file that I have already sent, I have already give you some note, but I would like to explain it on the video. Okay. Nomor 1, the first one, voiceless consonants are longer than voice. Okay. So on consonants, we have already discussed this, that on consonant we have voice and voiceless. Voiceless consonants is longer than voice consonant. Oke, hanya pada consonants. Oke. Nah, example t,
It's going to be longer than D. Okay. P. It's going to be longer than B. Nah, tapi Bu, saya tidak pernah menemui ada T dan P yang mempunyai tanda moral. Ya, kenapa? Karena walaupun dibaca panjang, bunyi consonants yang voice, ya, yang voiceless maksud Ibu ya, tidak mempunyai signifikansi yang berarti pada pengucapannya nanti, ya. Tapi Anda cukup tahu bahwa voiceless consonants are longer than voice consonants. Okay. 2. Voiceless fricative are the longest. Nah, semua bunyi voiceless menjadi lebih panjang daripada bunyi voice. Tetapi bunyi voiceless yang fricative itu lebih panjang di antara semua bunyi consonant. Ya. Nah, oke, Ibu ilustrasikan lagi ya. Begini. Voiceless itu lebih panjang daripada voice. Oke. Tapi di antara voiceless yang panjang ini ada yang paling panjang, yaitu voiceless fricative.